Benci kamu selalu bercanda denganku. Bos Zhao, kamu ini menyimpan kekasih di rumah mewah ya? Tidak kenal. Kenal. Putri awan masa lalu, siapa yang tidak kenal? Hanya tidak menyangka, masalah pernikahan bisa sampai seperti ini. Kalian masih bisa tinggal satu ruangan, hati kamu terlalu lembut ya. Mingxian, kamu ada teman datang. Ayah. Pewakin kami buah-buahan dan carry satu botol anggur merah. Kamu tahu seleraku. Nanti cicipi koleksiku. Oke, kalau tidak enak aku tidak minum. Ngomong-ngomong, aku tadi datang, sepatuku kotor. Bantu bersihkan ya. Fair, kedang-kedang. Aku sangat mengagumi ketenanganmu. Tapi sikapmu seperti ini, sekarang aku sudah bosan. Malam ini kamu tinggal di awan saja. Kami berdua masih ada hal yang perlu dibicarakan. Ini apa? Taruh barang-barangku. Kenapa kamu pegang bajuku? Milikmu. Kamu bilang baju-baju ini, mana yang milikmu? Kamu hanya barang yang disimpan Ming Xuan di rumah. Sama saja dengan barang-barang ini, apa bedanya? Kamu benar. Meskipun aku hanya barang, setidaknya ditaruh di rumah. Lebih baik daripada kamu yang hanya barang saya pakai. Kamu tidak naif menjara, bermalam di sini. Menjadi nyonya rumah ini, punya hak mengatur barang-barangku. Siap pakai. Yang kemarin diusir dari rumah, bukan aku. Hari ini aku akan membuat baju-baju ini. Aku akan tunjukkan padamu, apakah aku bisa mengatur sampah ini. Sedang apa kalian? Ming Xuan, kamu yang menyuruhku datang. Melihat barang-barang ini aku kesal, kamu tidak keberatan kan? Aku tidak keberatan. Mau buang apa? Buang saja. Termasuk dia juga. Aku tidak mau tinggal satu atap dengannya. Ming Xian, apa maksudmu? Xiao Shanqi aku. Pukul sampai tidak bisa bangun, kamu pikir barang rampasan seperti kamu masih layak untuk dikoleksi? Kamu mengusirku? Rapikan barang-barangmu sendiri. Zhang Mingxian. Aku mau pergi makan pagi. Rumah terlalu berantakan. Semoga saat aku kembali, sudah bersih kembali. Gadis itu membuatku mengawasimu merapikan barang. Tidak perlu menjagaku seperti pencuri. Setelah selesai, aku akan biarkan kamu memeriksa.
Nona Chen. Perlu bantuanku? Chen VR, tamu yang menginap kemarin. Tidakkah kamu merasa nama ini sangat familiar? Tadi malam, wakil direktur Lin yang membawanya kembali. Jangan sembarangan membicarakan privasi tamu. Aku ingat. Pernikahan abad itu dari grup Deju, dia. Putri awan yang terkenal di mana-mana. Nona Chen, selamat pagi. Apakah Anda istirahat dengan baik tadi malam? Wusu dan Hupu memang berbeda. Seorang wakil direktur. Hotel Hei Song Zhen ternyata bergosip dengan karyawan. Maaf. Maaf, Nona Chen. Bos Xiao kalian, di kamar mana dia menginap? Kalian sudah bergosip tentangku, seharusnya tahu. Adalah Xiao Shangqi yang pernikahan. Memukul mempelai pria, lalu membawaku pergi. Hubungkan antara aku dan dia, tidak perlu kujelaskan lagi. Bos Xiao tidak menginap di hotel. Dia menyewa rumah di luar. Tidak menginap di hotel. Berikan alamatnya padaku. Nona Chen, Bega ini. Bos Xiao baru saja keluar dari rumah sakit. Belakangan ini sedang beristirahat di rumah. Dia tidak sakit ganggu. Jika ada sesuatu, bisa selalu bilang padaku. Biar tahu semua orang. Elkangan ini tidak ada urusan. Jangan cari Bos Xiao, baik-baik. Aku akan beritahu semua orang sekarang. Wakil Direktur Lin. Apa maksudmu ini? Semua urusan Hotel Jifeng, aku yang bertanggung jawab. Tidak perlu merepotkan Bos Xiao. Antara aku dan Shangqi adalah urusan pribadi yang penting. Kamu bisa tanggung jawab apa? Ini soal Xiao Mingxuan ya? Aku juga bisa tangani semuanya. Bos Xiao memang perlu istirahat. Kalau dia mau ketemu, pasti hubungi kamu. Sudah sarapan belum? Menu sarapan di Jifeng lumayan lengkap. Mau coba? Enggak, udah kenyang. Gimana perasaan hari ini? Makan tepat waktu? Sudah. Lihatlah keadaanmu sekarang. Baru sembuh dari sakit. Enggak istirahat baik-baik, masih sering makan begini. Makanan enggak bergizi. Belum ada perkembangan? Aku mau ke pabrik pengaduk wusu dan pabrik beton sekitarnya. Cari tahu, mungkin ada bukti suap waktu bangun pingsan yang tersimpan. Kamu nggak mau tanya Chen VR beberapa hari ini? Ngapain aja di Jifeng? Tolong halangi dia, aku nggak mau ketemu. Dia banyak nanya-nanya soal kamu. Bahasanya bikin orang lain merasa hubungan kalian nggak biasa. Menurutku, dia pegang bukti begitu. Cuma mau cari muka ke kamu. Sekalian ayah pakai saya kekantikan. Pasti lebih efektif. Aku nggak mau berhutang budi, juga nggak mau ketemu. Apalagi ada hubungan sedikit pun. Kamu tegas nggak takut kekuasaan, nggak tergoda harta. Nggak suka cewek cantik. Aku cuma merasa. Kamu menyiksa diri begitu, jangan sampai ada bekas sakit. Nanti seorang sama kamu. Gimana dong? Akhir-akhir ini nggak bisa hubungi dia. Nona Chen, aku benar-benar nggak bisa kasih tahu. Baik. Nggak perlu kasih tahu aku Bos Xiao tinggal di mana. Cerita aja soal dia di Wusu. Sister. Bisa bantu aku? Ada APA, Tong Wang? Aku lupa, aku di ruang rawat mana. Aku coba ingat juga nggak bisa, zona 2 atau zona 3. Aku lupa. Jangan panik, Tong Wang. Aku antar kamu kembali. Terima kasih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nona.
Lawson, Udah, kamu gak usah ngurusin. Aku punya kartu kamarnya di sini. Aku yang anterin dia pulang. Makasih ya, makasih. Makasih banget. aduh, otakku ini kenapa ya? Kok gak ingat apa-apa? Lawson, kamu kan hari ini ke rumah Bos Xiao, ya? Kenapa pulangnya cepet banget? Nah, ini kamu ingat. Ke rumah Bos Xiao. ITU minggu lalu. Hari-hari ya. Bukan hari ini? Mana Ada? Aduh, otakku ini lagi bingung. Mulai suka main-main sama tanaman. Hisiauran memang selalu suka hal-hal yang cuma buat nutup-nutupi. Semuanya palsu, gak bisa nutupin kebohongan dan kejelekan yang nyata. Akhirnya kamu juga ketemu. Kamu sengaja ya? Kok di mana-mana ada kamu. Kamu gak adil, kita berdua kan aku yang datang duluan. Aku malah curiga, jangan-jangan kamu yang ngikutin aku. Lagi pula, Xiao Shangqi gak ada di rumah. Kami lagi sama Hisiauran. Pulangnya nanti malam. Gak usah sengaja nyindir aku. Yang penting sekarang aku udah tahu rumahnya, ada banyak kesempatan buat nungguin dia. Nona Chen. Sebenarnya, mundur di saat yang tepat itu buat mengurangi kerugian. Jadi kamu pilih Xiao Shuai. Itu benar. Tapi kamu pernah mikir gak? Kenapa Xiao Shangqi gak mau ketemu kamu? Anak-anak emang lebih baik ya. Mainan kecil aja udah bisa bikin senang. Adik kecil. Kamu apa? Tante cantik, maaf ya. Kamu berani banget ya. Tangan luka aja gak nangis. Ayahku bilang, luka pasti sembuh, gak usah takut. Kenapa? Baru aja bilang kamu berani, sekarang udah gak tahan. Air gelembunya habis, gak ada yang beli lagi. Ayahku sibuk kerja, gak sempat beliin. Terus mamamu? Mamaku ada di tempat yang jauh. Siapa namamu? Namaku Taeyang. Kalau begitu, Tante Taeyang akan mengajakmu mencari air sabun. Bagaimana? Baik. Oh. Tante Fair, aku mau menekan detergen. Baik, sekarang kita campurkan air, detergen dan gula bersama-sama. Lalu aduk-aduk. Ayo coba. Tante Fair hebat, ada aroma wangi juga. Apa istimewanya? Waktu kecil aku bahkan tidak punya mesin gelembung. Cuma pakai tali saja sudah bisa bermain. Hebat, Gon.
Oh ya, Taiyang. Kenapa kamu begitu familiar dengan hotel ini? Aku lihat semua orang mengenalmu, kamu bahkan bisa mengambil barang dari dapur. Karena ini rumahku, aku dan ayahku tinggal di hotel ini. Remomyu? Anak karyawan. Lagi-lagi seorang Xiao Shangqi. Tante Faya, kamu kenal paman Xiao Shangqi? Taiyang. Biasanya paman Xiao Shangqi. Bekerja di mana? Tante baru saja membuatkanmu air sabun. Aku dan paman Shangqi adalah teman. Bukankah kamu seharusnya membantuku untuk menemukannya? Baik. Aku tahu di mana kantor paman Xiao Shangqi. Aku pernah ke sini. Tunggu sebentar. Aduh, ayahku melarangku datang ke sini. Tidak apa. Paman jahat ini bayar aku yang urus. Aku tidak akan memberitahuimu. Nona-chan. Ini area kantor, tamu tidak boleh masuk. Wakil Direktur Lin. Aku membawa anak temanku untuk mencari ayahnya. Jangan menakuti anak kecil, kalau tidak aku pasti akan melaporkanmu. Pasti teman. Tante Fei, dia adalah ayahku. Nona-chan. Kamu datang untuk mencari bos Xiao kan? Memang fakin anak Kessel juga. Apakah ini tidak keterlaluan? Tante Fei baru saja memperbaiki mesin gelembungku. Dengarkan, aku baru saja membantumu. Bisakah kamu tidak menyulitkanku? Bos Xiao tidak ada. Lin Zong, kenapa kamu berani memberikan Xiao Shangqi? Membuat keputusan, kenapa kamu pikir dia benar-benar tidak peduli padaku? Berapa banyak yang tahu tentang masalah kami? Tahu kamu? Apa yang sebenarnya aku pegang? Aku tinggal lagi, siapa yang hanya untuk menemukannya. Apakah kamu punya salahnya atau menghalangi usahamanya? Begini saja, beri aku 10 menit. Kita bertemu di depan hotel musim. Ayo Taiyang. Hari ini senang tidak? Malam ini ayah akan ajak kamu makan enak. Ayo naik mobil. Pasang sabuk pengaman. Mau bawa aku kemana? Ini adalah pasar besar di musuh kami. Di sana ada penjual makanan matang. Setiap kali dia memberi aku beberapa bakso goreng ekstra. Dan mengajariku cara membuat sup dan rebus kari babi. Aku sangat penasaran, seperti kamu yang berasal dari keluarga kaya. Pasti tidak bisa membedakan kacang panjang dan kacang buncis. Sawi putih, seledri, bayam, mau tidak aku ke sana tadi. Bagi-bagikan ikan mas koki, ikan mas biasa, dan ikan mas rumput. Ternyata kamu pernah belanja juga ya? Tahukah kamu, dibandingkan pergi ke supermarket, orang-orang di sini suka belanja di pasar seperti ini. Bercanda ya. Ayah, Penuh silakan berasal. kalau kamu tinggal di sini sebentar. Kamu juga akan belanja di sini. Membuang waktu. Jangan bilang kamu bolos, kamu tidak senang. Lihat, aku tidak akan membunuhmu. Beijing Gan. Dari kecil sampai besar, apa yang kalian berikan padaku? Bahkan yang aku akan dan sahaya, kalian dalam untuk menghancurkannya. Uang tidak ada. Kalau kamu lebih baik jangan lanjut. Kamu menikah denganku hanya untuk memutus masa lalu yang buruk. Mau makan tanghulu ya? Aku tidak makan, kotor dan lengket. Hello. Ini adalah sumber. Sudah. Ini. Kasih.
Sudah bilang aku nggak mau. Coba dong, aku ada tisu basah, nanti aku bersihin tanganmu. Senangnya kamu datang kali ini. You can unhook Bantu Xiao Shangqi, kan? Jangan ngomong sembarangan. Masa Xiao Shangqi nggak bilang sama kamu? Aku yang kasih tahu dia. Kalau Zhao Mingxuan yang bunuh bapaknya. Aku selalu ada di pihaknya. Aku tahu soal itu, tapi soal kamu bilang pilih pihak. Itu sengaja kan? Makanya kamu kasih tahu Xiao Shangqi. Biar dia berhutang budi sama kamu, lihat aja kamu datang kali ini. Bilangnya bawa bukti buat jatuhin Zhao Mingxuan. Tapi aku tanya beberapa kali, kamu nggak mau kasih. Mau Xiao Shangqi, minta tolong sama kamu ya? Kamu harap dia ngerasa berhutang, biar dia nggak ninggalin kamu. Dia berhutang sama kamu. Jadi dia bakal tetap sama kamu, dan kamu punya kesempatan. Piut balikin sama dia, kan? Ternyata sibuk seharian ini. Cuma buat dapetin yang aku punya, ya? Apa kamu pikir semua orang kayak kamu harus punya kalkulator di hati buat hidup? Aku sibuk seharian ini, bawa kamu lihat suasana kota kecil ini. Suasana kehidupan. Aku cuma mau kasih tahu kamu. Xiaoren sama Xiao Shangqi. Mereka bisa sampai sini, bukan karena transaksi. Setiap makin yang mereka makin di sini. Setiap jalan yang mereka lewati, setiap hari yang mereka jalani. Semua itu bukan karena udah dibicarain dulu, dipikirkan konsekuensinya. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Waktu itu kamu bilang soal bunga-bunga itu cuma buat nutupin masalah, tapi kamu tahu nggak? Di hari Xiao Shangqi, itu yang paling dia pedulin, itu yang nyata. Masih soal itu. Kamu tahu nggak kenapa Xiao Shangqi nggak mau ketemu sama kamu? Karena dia pasti nggak akan pernah pakai perasaan buat transaksi. Barusan aku dengar dari Tayang. Katanya ibunya, waktu dia masih kecil. Udah ninggalin dia, ya? Ayah tunggal yang ditinggalin. Udahlah, jangan sok ngatur. Aku capek, aku pulang dulu. Nona Chen. Kamu ini. Udah bosan sama masakan Jifeng? Mau ganti selera, ya? Bukan, maksudku kalau kamu mau makan bakpao. Setiap Jumat malam, dapur kita di musim hujan. Ada undangan karyawan. Bakpao yang kubuat lebih enak. Suka isian daging sapi dan daun bawang? Siapa yang mau makan bakpao buatanmu? Aku sudah siapkan barang-barang dan check out dari kamar. Kamu mau kembali ke Hupu? Kemana aku pergi? Urusanmu apa? Papa Fair Taunt. Pelen, kenapa kamu pulang baju Sipat? Baru saja guru TK menelepon, kamu tidak ada di hotel. Katanya beberapa anak di kelasnya mengalami gejala muntah. Takutnya virus norovirus, jadi anak-anak dipulangkan dulu. Kalau begitu, kamu akan tinggal bersamaku di hotel sore ini. Ayo, ikut aku ke kantor. Hari ini Tante Sui ada urusan, jadi dia izin. Tidak apa-apa, mungkin aku bisa minta teman yang libur untuk menjaganya. Tayang, aku temani kamu main, ya? Baik, aku mau main dengan Tante Fair. Bukankah kamu sudah check out? Beberapa hari ini terima kasih atas perawatannya. Aku membalas dendam dengan kebaikan. Tayang. Ayo. Tante ku dari kamu. Sambungkan ini. Gambar wajah. Hidung. Mulut. Mata. Rambut. Bagus kan? Tayang. Apa ini? Ini buku foto yang dibuat ayahku untukku. Ayahku bilang anak kecil tidak punya ingatan, jadi dia mencatatnya untukku.
Oh ya, Tante Fair, kamu masih ingat? Masa kecilmu? Aku malah ingin melupakannya, masa kecil itu tidak ada artinya. Tante Fair, aku tidak mengenal huruf-huruf di sini. Bisakah kamu membacakannya untukku? Malam ini hotel sangat sibuk. Setelah memandikan Tayang dan memberinya susu, tidak mengikuti prosedur tidur untuk menidurkannya. Malah meninggalkannya bermain sendiri di pusat anak-anak. Setelah 1 jam bersemangat, anakku mengantuk dan lapar. Menangis keras selama 10 menit. Ini pertama kalinya dia menangis seperti ini, sangat sedih dan menyesal. Hari ini aku membeli Tayang. Buah pertama, apel besar, takut tidak mudah dicerna. Dikukus selama 5 menit karena ini buah. Tidak diaduk ke dalam tepung beras, juga tidak bisa dibekukan. Hanya menyisakan 1 kotak untuk dimakan siang. Ekspresi Tayang memberitahuku, asam banget. Tayang akhir-akhir ini sangat suka sebuah buku. Buku bergambar tentang Xiaobo pergi ke peternakan. Setiap hewan di setiap halaman, dia bisa mengenalinya. Saat rewel, cukup bilang, ayo cari Xiaobo. Dia langsung berhenti. Bawa Tayang makan pangsit. Dia menjilat kerang pedas, merasakan rasanya lama. Bahkan bertanya, apakah bowl pakai tisu untuk membersihkan lidahnya? Cita-cita pertama Tayang adalah menjadi masinis kereta. Ini harus aku catat. Tayang hari ini masuk taman kanak-kanak. Anak laki-laki adu busak. Setiap pagi memutuskan baju apa yang akan dipakai anak. Benar-benar lebih sulit daripada pekerjaan APA Pond. Hari ini Ayang pertama kali bertanya tentang ibunya. Aku bilang padanya, semua hal bahagia adalah cinta yang dikirimkan oleh ibu. Sebenarnya, anakku, merasakan kebahagiaan adalah kemampuan yang hebat. Ini bukan keberuntungan, juga bukan takdir, suatu hari nanti. Kamu sendiri bisa menciptakannya. Malam ini, semangat ya. Wakil Direktur Lin, lihat ini. Deju Gongzi dan wanita misterius kencan di luar negeri. Sepertinya sudah sembuh dari patah hati, Nona Chen ini. Meskipun di pernikahan, 2 pria berkelahi untuknya. Tapi lihatlah, akhirnya sia-sia. Begini saja, perpanjang masa tinggalnya, biayanya masuk ke akun pribadiku. Nanti saat mengantarkan kartu kamar, bilang padanya ada promo menginap 5 hari gratis 3 hari di hotel kita. Tapi bukankah dia akan kembali ke Hupu? Kalau benar-benar ingin kembali ke Hupu, kenapa dia setuju? Kayaknya dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Katanya akhir-akhir ini dia tidak pesan makanan di restoran. Mungkin uangnya sudah hampir habis. Ya, lakukan seperti yang kukatakan. Bocah nakal. Seperti ayahmu, suka merusak sepatu, harus beli yang baru lagi.
Dan pagi-pagi sekali. Aku baru mulai membuat, masih lama sampai bakpao siap. Aku bilang ya, jangan meremehkan keahlianku ini. Ini adalah benefit karyawan terbaik di musim angin. Kamu bisa bikin? Ternyata tanganmu cukup lihai. Ini sebenarnya pekerjaan wanita. APA maksudnya? Diskriminasi gender ya? Di dunia sekarang ini, hal apa lagi sih? Yang pasti nggak bisa dilakukan cowok? Nggak ada juga hal yang pasti nggak bisa dilakukan cewek. Contohnya gue. Dulu gue ngurusin Tayang sendirian. Waktu itu kayaknya umurnya belum 1 tahun. Popok, susu formula, perlengkapan bayi. Gue beneran gak ngerti sama sekali, blank total. Sekarang gue sadar, media sosial dan teknologi. Itu 2 senjata andalan. Cowok jadi ibu bukan hal mustahil. Itu Lin Zong. Belum berterima kasih sama lo. Cameron Lomax and match baju Piet Tayang. Ngomong-ngomong, lo rencananya gimana ke depannya? Kenapa? Ini mau jadi ibu pengganti gue atau mau nyariin konsultan gaya buat anak lo? Enggak, cuma nanya aja kok. Beberapa hari yang lalu, tiba-tiba lihat berita Zhao Mingshuan. Itu biasa aja kan? Pokoknya selain dia, nanti bakal ada Chen VR nomor 34. Tapi jujur aja, gue lebih cantik atau dia lebih cantik? Hal yang lebih baik dari dia. Bukan cuma cantik doang. Babak pao yang barusan gue kukus kayaknya udah mateng, gue cek dulu. Baru matang nih, sini coba rasa. Hangat, cepat angin perut. Awas. Gimana? Waktu kecil yang paling gue idam-idamkan, yaitu bakpao daging sapi daun bawang buatan emak gue. Tapi cuma adek gue yang pengen makan, dia baru bikin. Itu pun sekali cuma boleh makan 1. Kalau kebanyakan, gendut, nanti nggak ada yang mau. Kedepannya bakpao di tempat gue. Senaknya makan. Hei. Sudah malam begini, masih di pabrik tanah? Gue suruh Xiao mau jemput lo ya? Oak. ITU Xiao Shangqi. Akhir-akhir ini siang malam, ngecek proyek-proyek Zhao Mingshuan. Beberapa hari ini, dia ngecek stasiun tanah dan stasiun pengaduk di Wushu. Sudah kesana kemari. Mengandalkan diri masih muda, tidak istirahat dengan baik. Biarkan aku menemunya sekali. Aku dengar dari sekretarisnya, inilah 2 proyek itu. Data asli, yang di perusahaan itu palsu. Zhao Mingshuan menyimpan 2 dokumen ini di brankas, waktu aku pergi terburu-buru.
Hanya sempat memotret beberapa, jadi pasti tidak lengkap. Tidak apa-apa, asal ada target. Tidak perlu mencari Jeremy di komputer Jeremy. Kenapa? Aku benar-benar suka busu. Aku ingin memulai lagi di sini. Jangan khawatir, aku sendiri di sini. Memulai lagi. Xiao Shangqi, kamu tahu aku. Selama ini aku selalu merencanakan setiap langkah. Tapi setelah sampai di busu baru sadar. Merencanakan setiap langkah benar-benar mengurangi kejutan. Sekarang baru tahu. Kebahagiaan adalah kemampuan, tidak bergantung pada takdir atau keberuntungan. Apalagi transaksi. Jadi aku ingin mencoba. Berjalan ke depan dengan ketidaktahuan, apakah bisa mendapatkan yang aku inginkan? Terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku akan mengatur 2 orang yang bisa dipercaya untuk menyelidiki di HPU. Tidak perlu. Aku tahu siapa yang lebih cocok untuk melakukan ini. Kak. Shenchi. Sekarang aku tahu kamu ingin membunuhnya. Tapi kita semua harus tenang. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai bukti. Kita harus segera berdiskusi. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Biarkan aku berpikir dulu. Brooch ini adalah saat perayaan 10 tahun Yunlan. Kita berdua pertama kali memakai jas. I remember Kenya Kapekira. Ayah pernah bertanya, kamu bilang sudah hilang. Ternyata masih ada. Di hatiku. Dulu pernah hilang, tapi sekarang aku menemukannya kembali, Kak. Kita harus menyelamatkan Yunlan. Baik. Mingxian. Aku ingin bicara denganmu. Sekarang, aku pemegang saham terbesar di Yunlan. Aku yang memutuskan. Aku minta kamu memberiku kesempatan. Boleh? Baik. Sampai jumpa nanti. Zhao Mingxuan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bos Xiao. Jangan salah paham, dia datang bukan untuk menuduhku. Dia datang untuk meminta pekerjaan. Xiao Xian. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkan kalian berdua menghancurkan usaha ayahku. Baik, mulai sekarang, kita berpisah jalan. Kita akan melindungi keinginan ayah dengan cara kita masing-masing. Boleh? Kalian berdua bermain drama yang sangat menarik. Rencana yang sudah disusun sebelumnya akhirnya akan digunakan. Selanjutnya akan ada pertarungan sengit. Tenang saja. Selama kalian bersatu, pasti bisa mengatasi masalah ini. Aku mau keluar sebentar. Xiaoran, ayo kita minum kopi. Baiklah. Melihat para orang tua itu, bukti sudah aku serahkan ke Xiao Shangqi. Xiaoran, kali ini aku benar-benar melepaskannya. Ngomong-ngomong, kamu ingat waktu SMA, kita pergi hiking ke gunung untuk melihat matahari terbit? Waktu itu kalian berlari sangat cepat untuk jadi yang pertama. Aku tidak bisa mengejar, akhirnya jatuh. Lututku terluka, baru berhenti.
berhenti untuk menolongku. Kita waktu itu membentuk kamp luka. Naik gunung sebagai yang terakhir. Kamu ingin bilang apa? Sebenarnya yang selalu berjalan maju dengan langkah yang sama. Hanya kalian berdua. Sedangkan aku tetap di tempat, sudah tidak bisa mengikuti kalian lagi. Jadi mulai sekarang, aku memutuskan untuk menjalani jalanku sendiri. Tidak percaya? Bukan, aku senang kamu bisa berpikir seperti itu. Sudahlah. Kamu senang. Bukan karena aku mundur. Kamu dan Xiao Shangxi akhirnya bisa rujuk dengan sempurna. Masalah antara kita berdua tidak ada hubungannya dengan kamu di tengah. Lagi pula kamu sudah menyukainya begitu lama. Aku tidak percaya kamu bisa melepaskannya dengan mudah. Iya. Sebelumnya karena kalian berdua, aku meninggalkan Huku dan datang ke sini. Waktu itu, benar-benar ada rasa tidak rela. Dan selalu ingin ada hasilnya. Sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Saat putus. Tapi kali ini bertemu kembali. Menghadapi banyak hal. Aku juga berpikir. Cinta. Mungkin tidak harus dua orang selalu bersama. Baru bisa dianggap sebagai hasil. Lalu apa lagi hasilnya? Aku tidak ingin lagi hubungan ini, tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah hasilku. Terima kasih untuk kopinya, aku kembali ke kantor. Bos Sao, semua data inti Lihi sudah diakses dan diekspor. Ini semua login yang mengakses. Identitas karyawan. Taiyan, Tante Faya, kamu sedang apa? dia bilang kebakaran, petugas pemadam kebakaran langsung datang. Di mana? Di sini. Aku petugas pemadam kebakaran, kamu siapa? Aku Koki, tokoku kebakaran, cepat selamatkan aku. Tante Faya, kamu kerja apa? Koki, Ayahku manajer. Paman Xiao Shangqi adalah bos Xiao. Tante Xiaoran adalah wartawan. Kalau kamu siapa? Setiap hari menemani aku bermain di hotel. Aku ingin ayahku seperti kamu. Ini siapa si kecil ini? Ayah, Sampai akhir minggu langsung lari-lari, cepat cari kakek Meng untuk makan. Terima kasih ya. aku ingin bertanya, kamu bisa bikin CV tidak? Kamu tanya orang yang tepat, duduk. Ayo. Klik. Aku tunjukkan beberapa website. Lihat. Situs ini adalah template maka Anda dapat menekan Anda. Untuk melamar pekerjaan, misalnya. Ini memiliki posisi manajemen dan industri keuangan. Ini adalah pendidikan. Saya pikir ini sangat bagus, biru. Seluruh template juga relatif sederhana dan bersih. Apakah Nona Chen sarapan pagi ini? Oda. Kemarin baru saja ada wawancara hari ini. Pergi saja seperti ini? Ada APA?
Ambil lebih banyak resume. Saya menyiapkan talent di tangan saya sehingga mereka bertanya APA. Saya melihat hasil. Biasanya akan membuat Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mencoba mengatakan sesuatu. Tidak ada di resume. Tenang saja. Kau harap lalat. Jika aku tidak berhenti, wawancara hari ini mungkin sudah kuning. Benar, bawa pena. Kalau Eugene di tempat? Bagaimana? Tersentuh. Kau. Seperti ibu yang mengirim anak ke ujian masuk perguruan tinggi. Itu sudah cukup. Aku belum berpikir, ketika kalian tiba di ujian masuk perguruan tinggi, apa yang harus saya lakukan? Sudah pergi. Tenang saja. Aku ingat dia. Pengantin palsu itu dilaporkan oleh pers. Maaf, Nona Chen Feier. Perusahaan kami sangat menghargai karakter dan integritas. Wakil Presiden Lee. Campbell. Anda mengambil. Perusahaan itu benar-benar tidak baik. Buang-buang zoom saya. Kau wanita yang tak punya hati. Bos Xiao tidak urus bagimu. Wakil Presiden Lin membayar uang untuk Anda. Bagaimana cara Anda melakukan mereka? Pembalasan. Apa maksudmu? Proyek yang Anda bawa tidak menemukan masalah. Tapi orang-orang yang melihat proyek ini, keduanya dimakan oleh Samsung dan mengunci, Deju sekarang sudah berhenti. Dan semua kerjasama dengan Yulan menyebarkan berita di industri. Mengatakan Xiao Xian berkhianat. Nona Chen, saya akan langsung bertanya. Apakah umpan ini yang kamu letakkan di sekitar kami? Kamu datang ke sini. Juga bagian dari rencananya? Bahkan kamu memberi saya. Masih meragukan apa? Memang kamu yang memasang perangkap. Tidak suka ya? Jangan dekat. Tidak heran. Tempat seperti ini. Bahkan anggur yang bagus pun tidak ada. Bagaimana kamu? Saya sengaja datang hari ini. Terima kasih atas bantuanmu. Berkat bantuanmu, saya bisa menangkap semua orang yang bersembunyi di belakang saya dan melawan saya. Semuanya tertangkap. Tenang. Jangan terburu-buru, duduk dulu. Kamu pikir hanya dengan dirimu sendiri bisa mengakali saya? Saya beritahu kamu. Setiap gerakan kamu semua dalam kendali saya. Ini yang direkam oleh Jia Wang. Mengatakan Chen Feier sedang mengobrak abrik rumah. Kalau dia begitu ingin mengganggu lahan saya. Berikan dia kesempatan. Ini adalah data asli proyek. Apakah harus langsung dimusnahkan? Tidak perlu dimusnahkan. Setidaknya masih bisa melihat berbagai pihak.
Saya datang membawa teh. Mingxian, minum teh. Teh tidak usah, bahu saya tidak nyaman, datang bantu saya pijat. Rapikan barang-barangmu, rumah terlalu berantakan. Saya harap saat saya kembali sudah rapi dan bersih. Terima kasih. Bos Xiao. Dia sudah pergi mencari. Menyurat Anda, kepada siapa dia akan menyuratkan ini? Tidak perlu diberikan. Dia akan menyerahkannya ke tangan orang itu. TAPI. Kamu masih membantu saya mengumpulkan banyak informasi. Xiao Shangqi dan Xiao Xian pura-pura permusuhan. Ternyata, aku memang tidak pernah terlalu mempercayainya, itu benar. Tapi aku juga tidak rugi. Lagi pula, Xiao Xian ada di sini. Sudah lama menjadi anjing penurut. Benar kan? Zhao Mingxuan, kamu terlalu licik. Aku lesek? Kalau kamu, jangan terlalu rendah hati. Masalah ini, kamu juga setengah berjasa. Dan juga, Jifeng sekarang sudah digadaikan. Tapi uang itu tidak cukup untuk menutupi lubang di Yunlan. Sedangkan untuk kedua saudara Xiao ini, masa depan mereka sekarang hanya bisa dijelaskan dengan 4 kata. Coba tebak apa itu? Aku akan memberitahumu. Itu adalah bertahan. Sakarat. Dan apakah mereka akan diberi kesempatan hidup di masa depan? Itu juga tergantung padaku. Kalau kamu sekarang sudah tidak punya nilai sama sekali. Terakhir, aku ingin mengingatkanmu lagi. Kemanapun kamu pergi, harus hati-hati. Sekarang dunia ini terlalu kacau, sulit untuk menghindari kejadian tak terduga. Siapa yang tahu? Terima kasih. Maksudmu petunjuk itu palsu? Xiao Mingxian tahu. Aku sedang mencari kelemahannya. Dia sengaja memberikannya padaku. Kalau Xiao Xiang mereka? Yunlan hancur. Menghadapi ganti rugi besar. Semua orang terbongkar. Xiaoran. Aku benar-benar dimanfaatkan oleh Zhao Mingxuan. Aku tidak tahu tentang hal ini. Tapi sekarang, tidak peduli apa yang aku katakan, tidak ada yang percaya padaku. Tidak ada yang percaya, jadi kamu datang mencari Xiaoran. Sekarang aku tidak punya tempat untuk pergi. Zhao Mingxuan sudah menemui aku. Orang gila itu, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Datang sini, datang. Bagaimana? Aku akan pergi menemui Xiao Xiang dulu. Lihatlah yang terjadi. Biarkan dia tidur di kamarku. Baiklah.
Kenapa? Kamu turun dan tinggal di sini. Aku bilang kamu. Baiklah. Aku akan buka pintu. Fei Aida. Di lantai atas. Nona Chen, mari kembali denganku. Di sana lebih aman. Bukankah kamu pikir itu jebakanku? Bukankah itu pertanyaan? Kamu juga tidak memberiku jawaban. Kamu langsung pergi. Baiklah, aku memang pernah meragukanmu. Tapi kemudian aku memikirkannya lagi. Jika kamu benar-benar datang dengan niat menjebak, maka kami yang sudah berpengalaman seharusnya sudah bisa melihatnya. Jadi pasti kamu juga tidak tahu. Itu adalah tipu daya Xiao Mingxuan yang memanfaatkanmu. Kamu memang pandai bicara. Aku bilang, jangan terlalu formal. Kamu ikut Lin Zong kembali ke Jifeng saja. Rumah kami bukan hotel. Tayang sedang dari musik pagi. Jifeng sekarang juga tidak tenang karena hal ini. Aku siang ini harus ikut bos Xiao untuk berkawan. Anak-anak juga tidak ada yang menemani. Tolong bantu aku. Temani Tayang. Shengqi. Tolong pergi padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Itu adalah jebakan Xiao Mingxuan. Jangan rasa lagi. Lau Meng, siapkan makanan untuk wartawan He. Baik, segera siap. Terima kasih. Aku pernah berurusan dengan Jiawen di Deju. Saat pelatihan karyawan baru, aku satu grup dengannya, tapi kemudian tidak ada interaksi lagi dalam ingatanku. Dia orang yang sangat hati-hati, bagaimana bisa mabuk saat mengemudi? Aku ingat San Lau pernah bilang. Dia sangat sukses di Hupu dan menghasilkan banyak uang. Promosi di Deju memiliki batas kenaikan gaji. Tiba-tiba kayak itu tidak mungkin. Xiao Mingxuan mengurangi kualitas. Itu hanya tampilan luarnya. Pada dasarnya dia hanya mencari uang. Bagaimana cara mengekspor uang ilegal ini secara legal? Dia sebagai keuangan terdekat dari Deju dan Xiao Mingxuan. Seharusnya yang paling tahu. Saya pikir. Kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Tapi sengaja dibuat. Masih ada yang bisa ditemukan di Hupu? Lebih baik dari gambaran bendanya. Tapi rumahnya sudah dijual dan pernah terbakar. Sekarang, setiap kali Tante Wang membicarakan anaknya, dia sangat emosional. Sepertinya sulit untuk menanyakan sesuatu. Apakah Tante Wang pernah bilang, kamu mirip dengan anaknya? Ya, beberapa kali. Jangan bilang, memang benar, postur dan tinggi badanmu sangat mirip dengannya. Jika dipaksa mengingat hal-hal menyakitkan itu, pasti dia akan bereaksi keras, tapi jika kita berperan sebagai anaknya, dan menemani dia mengingat detail kehidupan Jiawen. Menunggu Shangqi. Ada apa? Terima kasih sudah menampung saya semalam. Tidak apa. Xiaoran. Bisakah kita tetap berteman? Selamat pagi. Apakah kamu benar-benar pernah menganggap saya sebagai teman? Jika saya bilang iya, apakah kamu akan percaya? Hanya saja, definisi saya tentang teman tidak sebersih kamu. Sebelum saya keluar dari rumah itu, saya ingin menggunakan kalian untuk melindungi dan menopang diri saya sendiri.
Dalam rencana awal saya, seharusnya saya menginjak kalian berdua untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi sekarang saya sadar itu salah. Merencanakan setiap langkah, menjadikan hidup seperti soal matematika, tidak mungkin membawa kebahagiaan. Saya juga tidak berencana hidup seperti itu lagi. Xiaoran, saya minta maaf atas semua kesalahan yang saya lakukan di masa lalu. Maaf. Tapi apa yang saya katakan waktu itu tulus. Saya sudah seperti ini, saya benar-benar berharap kalian berdua bisa bahagia. Fair. Bella yang bagus. Tayang hari ini bilang bekas luka ini keren. Seperti karakter pahlawan di film animasi. Setelah dia bilang begitu, tiba-tiba saya merasa sepertinya tidak terlalu buruk. Tidak perlu selalu menyembunyikan diri. Sedang ngobrol apa? Tidak ada apa-apa. Lagi. Batu, gunting, Curtis. Kamu kalau lagi. Batu, gunting, Curtis. Kamu kalau lagi Taeyang. APA kamu bodoh? Batu, gunting, Curtis. Kamu pelan-pelan. Kamu. Aku mau lihat Taeyang, katanya tidak bisa tidur. Aku cuma ingin membantumu, memberinya sedikit energi. Tapi malah memberiku energi. Kamu sudah lihat berita? Zhao Mingxuan ditahan untuk investigasi. Aku sudah lihat. Jadi kamu tidak perlu lagi pergi ke taman belakang tengah malam untuk menikmati angin. Dingin sekali. Ternyata lampu di koridor taman itu kamu yang nyalakan. Aku bilang juga. Hari pertama, lampu mati jam 11. Belakangan ini menyala sepanjang malam. Tapi terima kasih untuk lampu-lampu itu, menemani saya melewati hari-hari ini. Ketika tidak bisa tidur tengah malam, pergi ke sana sebentar. Hati jadi lebih tenang. Selama dia belum tertangkap, hati saya selalu gelisah. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Jadi pindah lokasi. Dari taman belakang ke Taeyang ini. Usia Taeyang ini bagus sekali. Hidup baru saja dimulai. Belum pernah melakukan kesalahan. Percy. Seperti kertas putih, memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Zhao Mingxuan sudah membayar harganya. Sayangnya, saya juga tidak bisa kembali. Apa yang kamu bicarakan ini? Setengah dari setengah hidupmu belum sampai. Saya tahu setengah sebanyak ini. Misalnya, kamu bisa hidup sampai 100 tahun. Maka setengah dari setengah hidupmu baru sampai di sini. Di posisi ini, kamu baru melewati belokan kecil ini. Masih ada jalan panjang di belakang. Bisa hidup sesuka hati. Kamu hanya lebih maju sedikit dariku. Seperti sudah sangat bijaksana. Saya pergi dulu Taeyang, selamat malam. Selamat malam.
Baiklah. Listrikmu sudah habis, saatnya tidur ya. Ayo. Bos Xiao, bukankah kita sedang kekurangan staf? Sedang merekrut kan? Baru saja sampai di tahap wawancara. Baru kita ketahui, itu Chen Feier. Saya Chen Fei, ada masalah apa? Kamu tidak bisa datang ke sini. Saya melalui jalur resmi, mengirimkan CV. Lolos seleksi awal, lolos ujian tertulis, bisa ya bisa, tidak ya tidak. Apa maksudnya main belakang? Apa kata pewawancara? Begini, melihat itu Nona Chen, tidak dilanjutkan. Karena sudah datang untuk wawancara. Seharusnya ada hasilnya. Lin Zong. Kamu yang putuskan. Bisakah kamu ceritakan padaku? Bagaimana bisa terpikir untuk melakukan hal seperti ini? Saya mengirimkan lamaran ke 10 perusahaan, selain Jifeng, ada 2 lainnya. Juga sampai tahap akhir, tapi saya lebih condong ke sini. Karena saya ingin berdiri di tempat Zhao Mingxuan. Jeta. Bisakah melupakan Zhao Mingxuan? Dan membuka jalan masa depanmu lebih luas? Saya memanfaatkan masa lalu dengan Zhao Mingxuan untuk membuka jalan masa depan saya. Kamu tahu saya belum pernah bekerja, tidak terlalu kompetitif. Tapi selama ini, saya terpapar dengan industri perhotelan. Pasti ada sedikit pemahaman dan kemampuan belajar saya kuat. Tidak kalah dengan orang lain. Memang ada benarnya juga. 10. Mari kenali, komunitas pensiun Jifeng, meski tidak mendaftar. Bisa dapat telur gratis, mari kenali, ya di sini. Baik. Paman, mari kenali komunitas pensiun Jifeng, sekarang mendaftar. Bisa dapat diskon 15%. Kakak, mari kenali antak keluarga. Bisa untuk ayah ibu, lihat-lihat. Tidak perlu, tidak tertarik. Baik. Selamat tinggal, Tante. Yang baru, pindah tempat. Terima kasih. Kamu berusaha. Seharusnya. Belum pergi ya? Ya ampun, kamu menggunakan presentasi sebagai teks, ya? Cari template terbaru di jaringan perusahaan. Itu yang warna oranye itu. Ayo bangun, ayo. Materi perusahaan ada di cloud ini. Lihat, semuanya ada di sini, setelah departemen merek memperbarui. Akan diunggah ke sini juga. Mengerti? Hamper. Begini, aku cari software rekaman. Rekam semua operasi ini, kamu bisa pelajari di rumah. Pelajari baik-baik. Ini bulan pertama kerja, kalau ada yang tidak tahu. Tidak memalukan, hanya menyebalkan. Kalau setelah 6 bulan masih tidak tahu, itu baru memalukan. Terima kasih. Aku pergi dulu, kamu juga istirahat ya. Wakil Direktur Lin yang serba bisa. Juga punya momen lucu yang canggung. Apa yang canggung dari ini? Ini adalah dari cinta. Ayo, ini untukmu. Oh ya, kamar minggu depan, jangan dipesan untukku. Aku sudah sewa rumah, mau pindah. Perubahanmu terlalu cepat, aku agak sulit menyesuaikan. Kamu sudah tua, kemampuan adaptasi memang menurun. Jangan bilang, aku hanya melihatmu. Langka demi langka, setiap hari ada perubahan. Aku benar-benar merasa seperti ayah tua.
Jangan mengambil kentangan dariku. Kenapa? Kamu yang bilang aku tua, masa aku tidak boleh memanfaatkannya? Kamu pindah kemana? Nanti aku periksa untukmu. Lihat lingkungannya. Oke, kamu juga cepat pulang ya. Kompleks ini terlihat cukup bagus. Tapi kamu tinggal bersama orang lain, bisa sendirian? Harganya, Pa. Lagi pula, tempat aku tumbuh 100 kali lebih buruk dari sini. Tempat apa? Tempat yang gelap dan berminyak. Seperti udara, sol sepatu, semuanya lengket, susah dibersihkan. Dan susah kayu. Sekarang sudah keluar kan? Kaki ada di tubuh sendiri, kalau sudah keluar. Mau kemana saja bisa. Bila kamu di rumah, besok aku dari orang untuk mengganti kunci kamarmu. Dengan kunci yang lebih baik. Tidak apa-apa, anakku, tidak apa-apa. Sudah ditransfer. Fair, untung kamu datang. Kalau tidak, bisa ada korban jiwa. Benar. Orang-orang ini terlalu kejam, lihat bagaimana mereka memukul adikmu. Lihat. Fair. Kamu pergi kemana saja selama ini? Adikmu terluka parah. Lihat, uang untuk berobat nanti. Ini yang terakhir kalinya. Apa yang terakhir kali? Adik hendakmu tidak perlu Eurus? Benar, kalau bukan karena kamu, rumah adikmu tidak akan hilang. Dia tidak akan pergi menjam uang ke sana kemari. Benar? Kenapa kalian melahirkanku? Ini. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Sejak aku ingat, kalian tidak pernah memberiku wajah yang baik. Kalau kalian sedang tidak mood, langsung memukul dan memarahiku. Kalau lelah atau kesal, suruh aku menjaga anak kalian. Jaga tempat modal. Bahkan untuk membiayai sekolahku, membayar uang sekolah, aku harus menandatangani surat perjanjian. Akan membayar 10 kali lipat di masa depan. Tapi aku tetap harus berterima kasih pada kalian. Kalau bukan karena kalian merusak pernikahan yang konyol itu. Jadi selama ini aku sibuk membantu membersihkan kekacauan anak kalian. Ini adalah hadiah terakhirku untuk kalian. VR. Kenapa HP-nya mati? Aku sudah mengambil cuti seminggu, waktunya belum habis kan? Adikku berjudi, punya utang banyak, dipukuli sampai luka parah. Mereka tidak memukulmu kan? Lihat, apakah aku terlihat seperti dipukul? Tidak apa-apa, selama bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah besar. Ayo pulang bersamaku. Aku tidak punya. Orang tuaku merampas tasku supaya aku membayar biaya pengobatan. Aku akan pulang besok. Chang Guoqiu. Kamu ngapain sih? Kamu ini kenapa sih? PR, kamu tidak punya hati.
Sebenarnya, merasakan kebahagiaan adalah kemampuan yang luar biasa. Ini bukan keberuntungan, juga bukan takdir. Suatu hari nanti, kamu sendiri bisa menciptakannya. Hal yang membuatmu lebih baik darinya. Bukan hanya cantik. Kalau misalnya kamu bisa hidup sampai 100 tahun, maka setengah dari setengah hidupmu baru ada di sini. Di posisi ini, kamu hanya melewati belokan kecil. Masih ada perjalanan panjang dalam hidup yang bisa kamu jalani sesuka hati. Aduh. Sakit? Kamu memang bodoh, hal-hal ini. Apa masalahnya kalau mereka ambil? Besok aku akan ke kantor polisi. Urus penggantian dokumen, kartu bank juga bisa diblokir. Ini bukan masalah tas dan dokumen. Aku tidak bisa membiarkan mereka memperlakukanmu seperti ini, mereka harus tahu. Ada yang membelamu, kamu punya sandaran. Apa itu? Kamu selalu bilang aku seperti ayah. Kalau ada yang mengganggu Taeyang, aku sebagai orang tua juga harus berdiri untuknya. Apakah kamu masih ingin jadi orang tua untukku? Kill Yarka. Bakpao yang bungkus di luar ini. Memang tidak enak yang kamu bungkus. Besok, kita kembali ke Jifen. Aku mau makan kue. Tidak bisa, masih ada yang belum datang. Kita sudah makan setengah, dia tidak akan datang, dia akan datang. APA, kia makan yang lain dulu. Taeyang, duduk sini. Ayah, aku mau telepon Tante Fair. Tante Faya. Mungkin dia memang ada urusan. Kita makan kue dulu ya. Hari ini ada banyak teman kecil yang merayakan ulang tahunmu. Senang tidak? Ayah, aku tahu kamu suka Tante Fair. Tapi kenapa Tante Fair tidak datang? Apakah itu salahku? Tentu saja bukan salahmu. Kenapa harus salahkan kamu? Itu karena aku. Karena aku. Mobilku rusak, di jalan tertunda sebentar. Selamat ulang tahun Taeyang. Sebelumnya aku tidak ingin membuat semua orang berpikir. Aku hanya bisa bergantung dari satu pria ke pria lain. Menjadi beban untuk kalian berdua. Jadi aku ingin bisa mandiri dulu. Lalu berdiri di samping kalian dengan bangga. Gak dapet taksi, buru-buru langsung lari ke sini. Mungkin sekarang aku gak secantik dulu. Taeyang. Linzong.
Kalian mau terima aku yang sekarang? Kamu tahu gak, kami berdua. Selama setengah tahun ini kangen banget sama kamu. Maaf, Aku gak nyari kamu. Karena dulu aku pernah maksa orang yang gak bisa aku pertahankan. Aku juga tahu, kamu pantas dapat hidup yang lebih baik. Tapi VR, kalau alasan kamu pergi, itu yang barusan kamu bilang. Kamu gak perlu pergi. Karena kamu udah cukup baik. kamu tahu gak? Dari kecil, yang paling aku tunggu-tunggu buat denger. Itu kata-kata ini. Tante VR keren banget. Aku paling suka sama kamu. Tayang, selamat ulang tahun. Ayo makan kue.